Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada umumnya pupuk digunakan untuk menyuplai nutrisi pada tanaman. Pupuk merupakan suatu bahan yang bila ditambahkan ke dalam tanaman akan memperbaiki sifat kimia, fisik dan biologi tanah serta dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Tanah adalah salah satu sumber daya utama dalam bidang pertanian. Tanah yang ideal adalah tanah dengan sifat fisika, kimia, dan biologi yang baik. Secara fisika, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimia, tanah berfungsi sebagai gudang dan penyuplai unsur. Sedangkan secara biologi, tanah berfungsi sebagai habitat organisme tanah yang aktif dalam penyediaan hara dan zat-zat adiktif bagi pertumbuhan tanaman. Namun, karena kesalahan pemilihan pupuk, penggunaan pestisida, tingginya kandungan logam dalam tanah, pH yang tidak sesuai membuat tanah menjadi tidak subur. Lahan pertanian di Indonesia telah mengalami penurunan tingkat kesuburan, membuat masalah serius bagi ribuan petani saat ini. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menyebabkan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah semakin menurun. Harapan petani mendapatkan panen melimpah menjadi sirna. Ada dua jenis macam pupuk ya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Menurut pakar pertanian organik, pupuk organik adalah suatu pupuk ya yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa tumbuhan, kotoran hewan ternak, kemudian sampah organik yang telah melalui proses rekayasa atau pengomposan ya. Namun ada juga pupuk yang sifatnya hayati, dia dari mikroorganisme. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan sintetis ya, atau kimia yang umumnya hanya mengandung unsur tertentu. Ada 7 dampak penggunaan bahan kimia ya pada tanah apabila kita menggunakan pupuk kimia. Yang pertama, tanah mengeras. Tidak banyak yang tahu kalau tanah adalah bagian pertama ya yang akan diserang saat pemberian unsur hara zat kimia pada tanaman dilakukan. Padahal tanah adalah mediator terbaik untuk menyerap berbagai unsur makro dan mikro ya yang terdapat pada area sekitarnya. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah peningkatan hama ya. Sebenarnya tidak semua mikroorganisme dalam tanah bersifat merusak tumbuhan. Ada beberapa dari mereka malah membutuhkan untuk memangsa atau predator sebagai mikroorganisme yang sifatnya merusak tumbuhan. Namun karena penggunaan pupuk seperti pestisida itu sulit untuk dikontrol, maka spesies mikroorganisme yang bermanfaat bagi tumbuhan itu menjadi mati ya. Punahnya spesies mikroorganisme tersebut itu mengakibatkan populasi hama pengganggu tumbuhan yang ada semakin meningkat karena tidak ada lagi pemangsanya. Kemudian dampak yang ketiga adalah resistensi hama tanaman. Tujuan utama pemakaian formulasi kimia ini secara umum adalah untuk memusnahkan hama tanaman. Namun kenyataannya menjadi terbalik. Alih-alih mati ya, hama sempat mengalami penurunan jumlah tersebut, istilahnya seolah dapat membaca kandungan pestisida sehingga dalam waktu ke depan akan mengalami kekebalan atau resistensi bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekebalan ini menyebabkan pohon yang diserang pun menjadi cepat tumbang ya, cepat tumbang. Kemudian yang keempat itu menjadi bahan alami residu. Kita dapat menjumpai residu pupuk kimia ini di mana-mana, mulai dari tanah, mulai dari sungai, sumur, udara, air minum, bahkan pada sayur dan buah yang bisa kita makan. Kabar buruknya adalah residu berbahan kimia ini dapat bertahan sampai puluhan tahun karena sulit untuk
diuraikan. Dampak yang kelima yaitu punahnya mikroorganisme alami pembasmi hama. Di sini imunitas musuh alami dari beberapa hama dan penyakit tanaman mulai menurun kadarnya ya. Penurunan kekuatan ini berdampak sampai mengalami kelumpuhan. Setelah benar-benar lumpuh, hama dan penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme perusak tanah dan pohon semakin berkembang pesat. Kemudian dampak yang keenam itu terancamnya putusnya mata rantai makanan. Situasi ini menggambarkan sirkulasi rantai makanan yang terputus akibat spesies tertentu mengalami kepunahan ya. Sama halnya seperti akibat dari residu pestisida yang membuat pemangsa tikus-tikus tanaman juga terinfeksi, maka populasi tikus akan meningkat. Peningkatan beberapa spesies tertentu ini pula yang akan menghantarkan skema mata rantai yang dibentuk alam menjadi terputus karena adanya perubahan pola interaksi berbagai jenis spesies yang berhubungan. Kemudian dampak yang ketujuh adalah kepunahan beberapa satwa hidup ya. Keberadaan beberapa spesies tidak memiliki sistem kekebalan yang sama. Beberapa hewan dapat bertahan sementara yang lain tidak karena ikut mengalami pencemaran oleh pupuk seperti pestisida lewat residu melalui air dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pemakaian pupuk kimia dan pestisida ini membawa dampak yang sangat parah ya untuk lingkungan khususnya tanah. Demikian 7 dampak dari pemakaian bahan kimia ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadikan masukan buat teman-teman supaya setidaknya bisa mengkondisikan bahan kimia yang teman-teman pakai di dunia pertanian. Oke, salam planter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.